Halo semuanya, ini mau ngomong Jebret Tim, tapi ini bukan di channel Jebret Media TV. Mau bilang pemirsa, ini juga bukan televisi, tapi ini gue lihat ternyata pas gue lihat-lihat ya, channel ini ternyata udah lama nggak konsisten untuk bisa update-update terus berhubungan dengan point of view dari gue sendiri, bukan hanya dari olahraga, apalagi sepak bola, tapi hal-hal yang lain juga. Jadi sebagaimana dulu gue pernah memang berjanji kalau Jebret Media belum melewati akunnya ini, dulu kan namanya Jebret TV, terus ganti jadi Radot Valen, sekarang jadi Valen Tiru Jebret. Nah, sepertinya memang sekarang lah saatnya kalau gue harus mulai rajin untuk dapat mengupload konten-konten yang merupakan point of view gue yang berbeda dengan kalau misalnya kita bicara tentang program-program di akun YouTube dari Jebret Media Group yang lain. Seperti Jebret Media TV, PB Ina, Stand Up Olahraga, itu juga merupakan bagian dari Jebret Media Group. Termasuk juga Valentino Simanjuntak ini. Tapi di comeback untuk acara atau untuk episode kali ini, gue masih akan ngomong tentang yang ada hubungannya dengan olahraga. Tapi ini lebih dari pada keresahan gue ataupun juga keinginan gue untuk ngomongin tentang hal ini. Yang pertama adalah yang cukup menyenangkan dan juga cukup mengagetkan gue bahwa pemain-pemain kita, terutama pemain sepak bola, sekarang sudah mulai berani untuk wawancara dengan bahasa Inggris. Kalau lu lihat di episode gue beberapa bulan yang lalu, gue pernah buat konten yang judulnya jangan pernah minder atau malu untuk menggunakan bahasa Inggris pada saat wawancara atau pada saat speech. Nah, seneng banget sekarang kalau gua ngelihat beberapa pemain sekarang sudah melakukan hal itu. Itu ada muncul di timeline di explore IG gua, ataupun juga yang baru-baru ini adalah ketika pemain kita sedang bertanding di Piala Asia U23. Yang gue lihat pertama itu ada Bagus apa Bagas Kavi gitu ya. Ini soalnya mereka kembar sih. Tapi yang jelas dia diwawancara dan gue denger wawancaranya menjawab dengan bahasa Inggris. Gue juga nggak expert dalam bidang grammar, gue juga nggak expert dalam bidang bahasa Inggris secara perfect. Tapi yang jelas mereka orang luar itu juga mengerti kok apa yang kita maksudkan ketika kita mulai menjawab dan itu bukan merupakan bahasa lidah kita. Jadi tenang aja, yang penting lu mulai terbiasa dan memberanikan diri untuk mengatakannya. Makanya Bagus atau Bagas ini gue lihat menjawabnya dengan bahasa Inggris cukup lancar. Itu membuat bagus ya, itu membuat gue senang melihat apa yang dilakukan oleh Bagus. Kemudian kemarin gue lihat di IG-nya ESPN FC Asia. Bagaimana dalam press conference Marcelino, nah gue lupa juga nih apakah setelah menghadapi Jordan atau habis menghadapi Australia, dia menjawab dengan bahasa Inggris dan ini di hadapan media-media yang mengcover Piala Asia. Seorang Marcelino, setahu gue dia belum 20 tahun dan dengan pengalaman dia juga main di Belgia, mungkin itu yang membuat dia mulai terbiasa dengan bahasa Inggris. Tapi berhadapan dengan jurnalis dalam sebuah press conference itu bukanlah perkara atau hal yang mudah. Bisa aja dia nggak pede, dia keringetan, dia belibet, dia memilih untuk menggunakan translator. Tapi sekali lagi gue salut dengan Marcelino yang juga berani untuk mulai dengan menggunakan bahasa Inggris. Di bulu tangkis juga gue lihat kemarin bagaimana Jonathan Christie setelah berhasil menjadi juara, ketika diwawancara dia juga tidak lagi menggunakan translator tapi juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Begitupun juga gue pernah lihat Ginting. Ginting juga sama, dia menggunakan bahasa Inggris. Kenapa sih gue ribet banget untuk ngurus-ngurusin yang namanya harus pakai berbahasa Inggris? Karena udah jelas ya bahwa yang pertama itu mencegah miskomunikasi. Seperti lu tahu bahwa yang namanya komunikasi itu adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang melalui satu medium tertentu, apakah melalui langsung ataukah melalui email ataukah melalui sosial media apapun itu, kepada orang yang disampaikan pesannya dan pesan itu diterima sebagaimana yang diberikan. Sehingga diharapkan tidak ada miskomunikasi. Sehingga yang ditunggu adalah responnya.
Nah, kemampuan berbahasa Inggris yang coba dilakukan oleh teman-teman atlet yang gue bilang tadi kenapa penting, itu yang jelas adalah menghindari miskomunikasi. Ketika lo akan berbicara dengan misalnya lawan kita saat kita bertanding internasional, tentu ketika kita bertemu dengan lawan-lawan kita bukan melulu kita tidak akan berkomunikasi dengan mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi. Dan yang paling penting juga adalah berkomunikasi dengan wasit. Apabila kita merupakan pemain-pemain tim nasional, apabila kita atlet-atlet yang membela secara internasional, sudah pasti atletnya adalah wasitnya adalah wasit internasional. Dan bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Minimal sang wasit pasti mengerti bahasa Inggris. Kebayang kan kalau lo sering lihat pemain-pemain kita, makanya gue dulu juga bertanya-tanya gitu. Ini pada saat dia ngomel-ngomel ke wasit itu sebenarnya ngomongnya apa? Ya, apakah cuma sekedar sit atau ref. Tapi kemudian ngomongnya jancok gitu, atau ngomongnya goblok gitu, atau ngomongnya gimana nih nggak bisa nih gitu kan. Itu kan sesuatu yang membuat miskomunikasi. Wasitnya juga kagak ngerti gitu. Jadi gue pernah bertanya makanya sama senior-senior dulu zaman angkatannya BP, angkatannya Bima. Itu banyak cerita-cerita lucu karena mereka katanya sering protes ke wasit, tapi begitu ngomong ref, dia nggak jelas ngomong apa, dia nggak tahu ngomong apa, tapi dia cuman menggerutu aja. Nah ini kan juga nggak nyampe ke wasit. Dulu tuh ya yang gue tahu karena gue di APPI sering conference tuh BP, Ponario oke bahasa Inggrisnya. Kemudian juga Kurniawan juga lumayan. Mas Bima ya memang harusnya ini Mas Bima yang paling banyak cerita karena dia ini paling lucu sebenarnya kalau bercerita ya. Tapi intinya adalah yang pertama mencegah miskomunikasi. Kedua, udah pasti meningkatkan value lo. Ketika lo mau menjadi seorang atlet yang lebih profesional, apalagi bermain di level internasional atau bermain di luar negeri, tentu itu akan menjadi nilai plus ketika lo bisa berbahasa Inggris sehingga tidak memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa beradaptasi. Dan yang ketiga, khususnya pemain-pemain tim nasional kita saat ini, dengan banyaknya teman-teman yang bermain ataupun juga dari luar keturunan dari luar negeri yang juga sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, ketika bermain dalam satu tim sambil mereka juga harus belajar bahasa Indonesia, paling tidak pemain-pemain kita harus mulai juga bisa berkomunikasi dengan mereka paling tidak dengan bahasa Inggris terlebih dahulu selain bahasa tubuh yang berhubungan dengan sepak bola. Kalau angkatan sebelumnya yang saya tahu Hanif Syabandi adalah benar satu yang berani dan terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Makanya dulu ketika ada sama Ezra Walian, Hanif yang paling sering untuk ngajak ngobrol bareng, untuk bisa ngobrol speak up di publik dengan bahasa Inggris. Jadi ini juga bukan cuma buat pemain-pemain sih sebenarnya. Buat kalian juga yang merasa struggling dengan bahasa Inggris, yang merasa kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan sehingga kalian gak berani ngomong, mulai beranikan diri aja. Mulai nekat aja, just do it. Seperti yang gue bilang, mereka malah orang luar jauh lebih tidak menghakimi daripada orang kita sendiri. Yang langsung jadi profesor grammar ya, yang kemudian jadi guru bahasa Inggris online gitu. Nggak ada masalah. Itu merupakan kemampuan yang harus lo mulai miliki. Dan yang keempat adalah jelas dengan lo mencoba berbahasa Inggris lo akan menambah kepercayaan diri. Ketika menambah kepercayaan diri terhadap sesuatu yang kita nggak nyaman, pasti melakukan sesuatu yang nyaman lo akan jauh lebih percaya diri lagi. Itu yang mau gue sampaikan tentang komunikasi berbahasa Inggris yang bukan merupakan bahasa lidah kita. Jadi buat kalian semua juga mulai aja ketika memang ada satu momen kalian harus berbahasa Inggris, sampaikan itu. Mereka orang-orang luar itu, apalagi kalau juga bukan orang Inggris atau orang Amerika atau orang Australia yang ngomong bahasa Inggris, mereka juga akan mengerti dan mereka akan mengatakan, wah lu jauh lebih baik karena lu bisa bahasa Inggris, gua aja nggak bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi itu yang menurut gue bisa untuk kalian lakukan, termasuk walaupun ada JJ ya yang sangat baik sekali dan sangat lucu, tapi gue juga berharap apalagi kontrak ST kan diperpanjang. Ya mudah-mudahan kita semua, kalian semua pemain-pemain Indonesia harus mulai bisa berbahasa Korea. Bukan, Coach STY juga harus mulai belajar berbahasa Indonesia supaya Coach STY juga bisa lebih dalam lagi untuk bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain kita. Setahu gue baru sedikit-sedikit STY bisa berbahasa Indonesia dan mudah-mudahan nanti bisa lebih semakin
belajar lagi untuk bisa berbahasa Indonesia, bisa dibantu sama JJ juga ya. Entar juga JJ nggak akan jadi kehilangan pekerjaan kok, enggak. Yang ada adalah semakin dapat memperkaya bahasa yang dilakukan oleh Coach STY ini. Beralih ngomong-ngomong tentang Coach STY, kita tahu emang ada pro dan kontra waktu itu bukan hanya tentang apakah ini pemain asli atau pemain yang dinaturalisasi, yang saya udah bilang di Jebret Media nggak mau lagi itu bahasa itu digunakan dari pemain diaspora. Pro dan kontra kedua adalah tentang apakah benar pola latihannya dari seorang STY yang mengutamakan ketahanan fisik dan lain-lain, dan juga ada juga pro dan kontra kemarin itu bicara tentang strategi atau formasi dari STY yang katanya ini tidak cocok dengan tim nasional Indonesia. Bahkan juga ada yang pro dan kontra tentang STY, bagaimana cara dia menentukan ataupun juga mengutamakan pemain. Yang gue mau bilang adalah ya memang itu haknya dia ya. Jadi ini bukan haknya kita sebagai pencinta bola ini ya bisa mengutarakan pendapat, tapi semua kembali lagi ke kewenangan STY. Nah, bicara pro dan kontra yang paling seru ini adalah tentu bagaimana posisi dari para pengamat bola. Para pengamat bola yang memang rajin untuk memberikan komentar-komentar terhadap sepak bola Indonesia. Ya tentu saja gue mau bicara tentang seorang Bung Toel. Ya, Bung Toel ini sekarang sepertinya benar-benar menjadi tokoh atau buah pembicaraan dari masyarakat sepak bola, apalagi mengenai sepak terjangnya STY. Bagaimana komentar-komentar Toel yang selalu memberikan kritikan-kritikan dan selalu memberikan angle-angle yang berbeda saat orang-orang tuh berbicara yang lain tentang yang namanya STY. Terakhir bahkan Toel mengatakan tentang coba lihat itu, lebih rajin dong lihat pemain Liga 1. Terus juga ada lagi komentar tambahannya kemarin katanya ya, harusnya nanti kalaupun mau diperpanjang STY itu harus diberi target juara Olimpiade kalau memang nanti udah diperpanjang targetnya. Hal yang akhirnya membuat netizen itu benar-benar sekarang menyindir, kemudian juga menunggu apalagi nih komentar-komentar dari Bung Toel. Bahkan di komen Instagram gue juga banyak banget yang bilang coba kasih tahu tuh Bung Toel segala macam. Nah gini, gue mau cerita sama lo, sebenarnya gue tuh kenal Bung Toel tuh udah cukup lama. Dari zaman dulu di Pancoran itu ada tempat futsal ya. Jadi kita sering main futsal bareng, bahkan dulu pernah ke Spanyol bareng. Memang basicnya wartawan, dan namanya basicnya wartawan itu ya pasti punya gaya penulisan dan punya analisa masing-masing. Tapi memang bagaimana dia sekarang mengambil peran antagonis ini memang menjadi sesuatu yang sepertinya udah jadi pakemnya yang namanya Bung Toel sekarang. Nah, gua ngambil dari sisi kalau yang pertama tadi komunikasi. Kalau tentang topik kedua ini gua ngambil dari sisi personal branding. Yang namanya personal branding itu ada yang namanya PDB. Positioning, differentiations, dan branding itu sendiri. Jadi ketika kita pengen dikenal orang, ketika kita pengen diomongin orang, ketika kita pengen menjadi satu trending topik, memang kita nggak boleh sama. Memang kita harus punya keunikan. Memang kita harus punya konsistensi untuk brand yang dibangun oleh produk atau oleh orang tersebut. Nah, karena kita bicara tentang personal branding, saya melihat terlepas dari menurut kalian benar atau tidak, Bung Toel ini memang melakukan ini bisa jadi by design karena memang dia benar-benar tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Coach STY dan dengan analisa dia. Atau yang kedua, dia memang tadinya benar-benar tidak setuju, tapi lama-lama karena orang sudah kemudian mengenal Bung Toel ini selalu jadi oposisinya STY, maka akhirnya dia mengambil angle, pokoknya apapun gua ambil angle berbeda aja. Atau yang ketiga, memang dari awal Bung Toel ini sudah menetapkan dalam game plan-nya gua mau jadi oposisinya STY. Jadi apapun yang terjadi pokoknya gua ambil oposisinya. Makanya
Dari respon-respon masyarakat kan jelas banget. Semakin STY komentar, semakin banyak engagementnya. Nah ini mengingatkan gue dulu gue juga pro dan kontra waktu zaman jebret. Tapi engagementnya kemudian juga naik. Tapi paling tidak sampai dengan hari ini gue masih bisa tetap melakukan apa yang menjadi continuity daripada personal branding gue. Nah bagaimana dengan Towel? Nah kalau menurut gue Towel saat ini nih memang dia tahu bahwa bad publicity is good publicity juga gitu. Tinggal bagaimana memang yang gue bilang tadi. Kalau angle-nya menurut dia udah pernah bilang kan. Kalau semuanya memuji, siapa yang mengawasi kalau begitu apa yang dilakukan oleh Coach STY. Which is menurut gue benar juga gitu. Jadi kalau dibilang membela ya jelas gue gak membela lah. Lu udah jelas tahu kalau gue bilang kalau yang namanya timnas main. Mau lu kurang serak, mau lu gak setuju, kita harus dukung dulu. Nanti urusan selesai semua pertandingan, kita mau evaluasi, kita mau kasih masukan, itu silakan. Tapi ketika memang saat bertanding kita jangan gangguin dulu. Nah gue cuma mau bilang bahwa ini adalah bagian dari yang namanya personal branding. Satu yang namanya positioning. Positioningnya Bung Toel berarti sekarang dia adalah seorang pengamat bola yang seorang pengamat bola yang asam lambung. Gue minum kopi tadi barusan, orang gue gak biasa ngopi. Seorang pengamat bola yang positioningnya pokoknya sekarang pengamat tim nasional, khususnya STY. Itu secara P positioning. Nah secara D atau differentiations, Towel menetapkan dirinya menurut gua ya adalah angle yang selalu berbeda dengan banyak masyarakat menilai. Kalau masyarakat menilai A, dia punya angle untuk masuk di B. Kalau masyarakat udah menilai di B, dia punya angle untuk menilai di C. Karena itu makanya dia ditunggu-tunggu terus komentar-komentarnya. Sebaliknya ketika ternyata Towel lagi benar, maka dia akan bisa bilang benar kan apa yang gue bilang gitu. Tapi ketika Towel lagi salah, masyarakat yang akan ngerujak dia, lihat dulu salah. Tapi karena itu trafficnya jadi jalan. Engagementnya jadi naik, namanya jadi tinggi. Itu yang D. Dan yang B itu adalah branding. Nah berarti branding yang dibangun oleh Bung Towel sekarang adalah branding antagonis. Karena banyak masyarakat menilai yang protagonis adalah STY-nya. Nah karena itu menurut gua lumayan cukup mengganggu yang namanya Coach Justin. Karena sebelum Towel naik seperti ini, dulu yang dikenal antagonis adalah Justin. Tapi kalau bicara tentang sepak bola luar, tidak bisa dipungkiri dombanya boleh banyak, tapi hatersnya juga banyak. Dan itu yang membuat Justin bisa malah muncul di mana-mana dan lain sebagainya. Nah uniknya, di sini uniknya. Ketika bicara timnas, betul bahwa Justin selalu mengatakan dia juga objektif. Betul juga dia mengatakan bahwa dia dulu tidak rajin untuk mengamati timnas. Ataupun juga apalagi liga. Nah tapi sekarang coba kalian lihat. Jersey pun mulai dibahas sama Justin. Bahkan bisa ada andil dia dalam jersey yang akan didesain ulang. Dan katanya dia akan approve juga. Dan terakhir dia bahkan juga ikut untuk memberikan petisi, tolong dong Heerenveen berikan ke Indonesia izin ya buat Nathan ya. Itu juga dia lakukan. Nah jadi Justin sekarang dalam posisi personal branding tadi untuk tim nasional Indonesia, dia yang jadi kontranya Towel. Nah ini yang menarik. Kita bedah sedikit saja. Ketika bicara klub, dia pro dan kontra. Tapi hebatnya Justin, ketika bicara timnas sekarang, yang juga sebel dengan dia di analisa di dalam klub, menjadi setuju dengan dia. Tentang jersey, sekarang tentang dukungannya terhadap STY, dia yang menyuarakan supaya STY diperpanjang, dia yang diajak meeting sama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, dia yang sekarang selalu memberikan masukan-masukan
hubungannya dengan sepak bola nasional, tentang tim nasional. Nah ini yang gue bilang. Bisa jadi ntar Toel saat timnas ini dia sudah berhasil, dia akan kembali aktif ngomongin liga luar. Dan posisinya bisa berbalikan lagi sama Justin. Bisa jadi kalau ngomongin liga luar, dia lebih disukai daripada Justin. Tapi kalau bicara tentang timnas, dia lebih dibenci daripada Justin. Tapi Justin lebih disukai. Tapi bicara tim luar, Justin lebih dibenci. Jadi inilah yang namanya personal branding. Tapi itu semua kan tergantung kalian. Apakah memang menurut kalian cara itu yang paling tepat atau tidak? Itu kembali lagi menurut kalian. Nah, kalian sendiri gimana? Gue sih yakin kalau ngomongin timnas pasti kalian timnya Justin bukan timnya Toel kan. Apa yang kalian harapkan dari Toel kalau begitu dengan positioning yang sudah dilakukan sekarang? Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan? Toel tuh pengennya kalian tuh jadi yang seperti apa sih gitu. Walaupun seperti gue bilang, kalau emang peran dia sebagai oposisi ya gak apa-apa. Yang penting dia harus konsisten. Dan dia nanti bisa terus untuk memberikan kritisi-kritisi yang akhirnya kembali dikritisi balik oleh publik ya. Dan yang last but not least, kita baru disuguhkan sportainment yang menurut gue cukup membanggakan. Ada yang volley, ada yang tinju. Bagaimana Indonesia Arena dengan kapasitas segitu besarnya itu bisa cukup padat. Di volley juga hampir full pack. Di tinju juga cukup ramai untuk kategori pertandingan tinju. Dan yang menarik dari gua adalah bagaimana kita benar-benar mulai bisa mengemas yang namanya sport dan entertainment. Nah, gue cuma mau bilang ini singkat aja. Gue masih menilai teman-teman seprofesi gua, host, komentator. Gue juga masih menilai orang-orang yang berada dalam bidang olahraga itu merasa kayak olahraga tuh bukan kayak gini gitu. Olahraga tuh harus sesuatu yang sakral, harus selalu yang serius. Kayak waktu volley kemarin, waktu di game set ketiga dan keempat ada gimmick pindah pemain, pindah pelatih. Masyarakat umum mah suka, tapi ada orang-orang olahraga yang katanya ini mah bercanda, ini mah main-main. Harus serius lagi. Loh, padahal namanya juga udah fun volleyball, namanya juga udah sportainment. Kalian harus siap untuk itu. Yang tinju, ngapain nih selebriti-selebriti ataupun public figure ini disuruh bertinju begini? Lihat tuh gerakannya gak ada yang benar. Lihat tuh pukulannya gak ada yang benar. Lihat tuh badannya gak kayak petinju. Lah guys, dengan adanya selebriti dan public figure ini, itu yang naikin penonton untuk bisa lihat langsung di Indonesia Arena dan untuk bisa yang beli dalam streaming. Sehingga mengangkat juga pertandingan-pertandingan yang profesional boxer yang mungkin masyarakat tuh gak ada yang kenal atau belum ada yang kenal dengan mereka gitu. Dan bahkan gue dengar untuk pay per view tinju kemarin yang tayangkan di video, pembeli 25.000 untuk nonton itu paling tinggi sepanjang sejarah jualannya video untuk pay per view. Jadi gue mau bilang sportcaster, analis, stakeholders olahraga, welcome to the new sportainment di Indonesia. Kalian juga harus bisa melebur bagaimana sih gayanya entertainment, bagaimana sih gayanya para entertainer. Gue lihat di Red Sparks ketika dia tahu udah leading 2 set kemudian mereka beralih dengan lebih entertaining gitu. Tapi itu tidak membuat mereka nggak jago main volley. Itu tidak membuat mereka lupa untuk bagaimana cara bermainnya. Setiap poin mereka di bench ikut joget. Itu juga sempat ditanya, ngapain sih kalian joget? Ternyata itu gunanya adalah membuat mereka tetap panas badannya dan memberikan semangat untuk yang main. Itu adalah entertainment. Tapi apakah ketika mereka main mereka gampang dikalahkan? Oh enggak. Badannya aja lo lihat kemarin udah jelas kelihatan itu gizinya tuh luar biasa, ngatur makannya luar biasa. Sport science-nya luar biasa. Jadi Indonesia harus mulai terbiasa dengan mengelola olahraga juga dengan entertainment value-nya. Supaya makin banyak para penonton seperti yang gue lakukan dari zaman 2013. Penonton bolanya mungkin boleh resah, tapi gak bisa dipungkiri dengan adanya jebret waktu itu penonton di luar bola jadi ikut nonton. Nah penonton olahraga yang konservatif mulailah terbuka hatinya untuk menerima juga penonton entertainment. Supaya olahraga ini semakin besar, semakin lebih dinikmati
tanpa melupakan competitiveness-nya, nilai olahraganya, dan kemampuannya. Jadi itu aja yang mau gue sampaikan untuk channel apa ini? Valentino Jebret. Tanpa persiapan tentunya, hanya ada dalam pikirannya, unek-unek gue. Nanti mudah-mudahan bisa gue lebih persiapkan lagi, dan yang paling penting lebih konsisten. Kenapa? Karena kita butuh sumber pendapatan lain selain Jebret Media TV. Jadi kalau ini aktif nanti mudah-mudahan jadi masuk dalam hitungan meeting bulanan. Mulai ada penghasilannya juga di channel ini. Oke, itu aja dari gua. Thank you yang bersedia untuk mendengarkan ini. Komennya jangan lupa, pertanyaannya jangan lupa. Nanti kita akan lanjut lagi di konten-konten berikutnya. Sekarang udah tengah malam, waktunya teman-teman semua di sini mau gulung alat-alat yang ada di studio ini. Sampai ketemu lagi. Jebret.